Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di perkuliahan dengan kondisi secara online. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang akan saya paparkan, yaitu mengenai rancang alat praktikum gerak harmonik sederhana, lebih dikenal dengan GHS, berbasis Arduino Uno R3. Oke, tujuan percobaan. Yang pertama itu merancang dan menggunakan alat praktikum gerak harmonik sederhana. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran dari gerak harmonik sederhana. Yang ketiga, mengukur besaran fisis yang berkaitan dengan alat praktikum gerak harmonik sederhana. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengukur hasil dari pengukuran alat praktikum gerak harmonik sederhana. Oke, kita masuk ke dalam materi, di mana materinya ini kita bahas mengenai gerak harmonik sederhana ya, yang menggunakan bandul, di mana bandul tersebut diikat ujungnya dengan tali. Gerak harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai sistem bergetar yang dimana gaya pulihnya berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Dapat kita lihat gambarnya seperti ini ya. Saya nyalakan ini ya. Gambarnya seperti ini. Yang ini. Lanjut. Nah, di sini karena dipengaruhi oleh periode, yaitu ini kita dapat cari itu T sama dengan 2Pi akar L per G. Dan juga jika kita mencari frekuensi, yaitu F sama dengan 1/2 Pi akar LG. Dan untuk mencari G sama dengan 4Pi kuadrat kali L per T kuadrat. Oke, kita masuk ke dalam alat dan bahan. Dimana yang pertama alat yang bahannya itu Arduino Uno R3. Ini merupakan microcontroller yang akan digunakan oleh kita. Nanti semua perintah atau semua program akan dimasukkan ke dalam sini, dan dari Arduino sini akan ditransfer ke komponen yang lain. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sensor ultrasonik, dimana berfungsi untuk mengetahui jarak atau panjangnya suatu tali. Nah, di sini ketika sinyal tripinnya mengeluarkan sinyal, maka akan diterima oleh sinyal ekopinnya. Yang ketiga sensor cahaya, di mana memiliki prinsip kerja ketika cahaya itu masuk pada sensor ini, maka sensor ini akan posisi hidup. Sedangkan kebalikannya, apabila cahaya tidak masuk ke dalam sini ya, maka alat ini atau sensor ini dalam keadaan mati, sehingga arus tidak bisa mengalir. Yang keempat, LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan suatu nilai atau suatu keadaan yang kita program nanti akan muncul pada layar ini. Yang kelima yaitu beban. Di sini kita menggunakan variasi dua beban. Salah satunya misalnya 1 kilo, di mana beban ini berfungsi sebagai ujung bandul, yang dimana di sini akan diikat oleh tali. Oke, masuk ke kabel. Di sini kabel penghubung, di mana
berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino dan komponen lain. Dan di sini saya menggunakan baterai 9 volt. Kenapa nggak langsung masuk ke sumber listrik yang lain gitu? Karena takut ribet juga gitu ya. Dan untuk takut gosong juga Arduino-nya. Yang selanjutnya yaitu statif, berfungsi sebagai tiang untuk melakukan percobaan GHS ini, gerak harmonik sederhana. Dan selanjutnya yaitu tali, berfungsi sebagai pengikat beban dari tiang statif dengan beban ini, sehingga bisa melakukan suatu praktikum tersebut. Dan yang terakhir yaitu busur derajat, berfungsi untuk mengetahui derajat kan ketika kita praktikum, misalnya ini batangnya. Nah, tali akan tarik sini. Nah, di sini kita akan mengukur secara manual menggunakan busur derajat ini, berapa derajat dari sini ke sini. Selanjutnya, nah, prinsip kerja dari alat ini yaitu adalah ketika akan melakukan percobaan, tali akan terukur panjangnya oleh sensor ultrasonik, di mana tali tersebut mengikat beban pada ujungnya. Beban pada alat ini ya akan ditarik ke samping sampai terbentuk sebuah sudut, di mana sudut tersebut akan diukur menggunakan busur. Sesuai yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya beban dilepas, maka beban tersebut akan melakukan gerak osilasi yang dimana akan melewati sensor cahaya, sehingga terhitunglah banyaknya osilasi yang bekerja pada tali dan beban tersebut. Prinsip kerja sensor cahaya, dimana listrik tersebut atau sensor ini tersebut menerima cahaya, maka sensor tersebut dalam keadaan hidup atau akan bisa mengalirkan arus. Dan ketika tidak terkena cahaya, maka sensor ini dalam keadaan mati atau tidak dapat mengaliri arus. Nah, ketika cahaya tidak mengalir, maka terhitunglah dalam satu osilasi. Nah, skema praktikumnya kayak gini. Sambil saya jelaskan keadaannya, dimana nomor satu ini statif batangnya ya, batang statif atau batang buat praktikum ini. Yang kedua busur ini taruh di sini. Nah, bisa juga nanti kita geser ke dekat talinya agar lebih jelas untuk pengukuran. Masuk ke selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Ini maaf, seharusnya sensor ultrasonik itu ditaruh sebelah sini. Ini bisa digeser-geser ya. Nah, nanti menuju ke ujung tali atau ujung pembatas ini. Selanjutnya yang nomor 4, tali tersebut digunakan untuk mengikat bandul dan tiang. Yang kelima, beban ini atau bandulnya ya. Yang keenam itu sensor cahaya. Nanti kita masukin sensor cahaya pada wadah kayak gini. Nanti di sini. Dan di sini ada sumber cahaya, misalnya laser atau apa ya. Nanti ketika beban ini melewat, itu akan keadaan mati, sehingga sensor ini akan mengirim ke Arduino perintah tersebut. Yang ketujuh yaitu LCD berada di sini. Oke, data dan persamaan di mana data praktikumnya kita akan mengambil atau mengulang selama 5 kali, dan massa benda yang kita cari akan yaitu massa benda dalam bentuk kilogram, panjang tali dalam bentuk meter, sudut simpangan, dan waktu setiap 5 kali getaran. Kita masuk ke pengolahan data. Sama pengolahan data juga diulangi sampai 5 kali.
periode Bandul, dan percepatan tali yang kita cari. Dimana kita menggunakan rumus tadi periode kan waktu dibagi banyaknya situasi atau n, atau gravitasinya 4V kuadrat L per T kuadrat. Nah, keterangan dimana T tersebut itu periode, T kecil merupakan waktu yang tempuh dalam bentuk sekon, G merupakan percepatan gravitasi yaitu meter per sekon kuadrat, dan L panjang tali. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.